Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran SKI untuk anak-anak kelas 6 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat itu mempunyai nama asli Raden Qasim. Beliau juga mempunyai gelar Raden Syarifuddin. Diberi gelar Raden karena beliau masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1470 sampai 1522 Masehi, wafat pada tahun 1522 Masehi. Kemudian kalau kita lihat silsilahnya, Sunan Derajat itu merupakan saudara dari Sunan Bonang atau adik dari Sunan Bonang, ya tepatnya. Beliau ini putra dari Sunan Ampel dan ibunya Nyi Ageng Pinatih. Nyi Ageng Pinatih merupakan putri salah satu kerajaan Majapahit. Makanya beliau ini juga masih keluarga kerajaan dan dipanggil dengan Raden. Sunan Bonang ini sangat terkenal dengan kecerdasannya, ya. Sejak kecil beliau ini sudah terlihat cerdasnya. Beliau dididik langsung oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel waktu itu mempunyai pesantren yang sangat terkenal di Nusantara. Kemudian beliau ini mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, jiwa sosialnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian beliau mempunyai kepribadian yang sangat menonjol, yaitu diantaranya adalah dermawan, sederhana, dan pekerja keras. Beliau ini juga termasuk ahli ukir dan menyukai seni, ya. Kemudian beliau juga diberi gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Dan beliau ini termasuk ulama muqarrabin. Apa itu ulama muqarrabin? Ulama yang dekat dengan Allah, ya, karena dengan banyaknya ilmu yang dimiliki, dengan kecerdasan beliau. Kemudian pada suatu ketika setelah beliau ini selesai dalam belajarnya, ayah beliau Sunan Ampel ini menyuruh Raden Qasim untuk mendakwahkan agama Islam di daerah antara Tuban dan Gresik, ya. Di daerah antara Tuban dan Gresik. Kemudian Raden Qasim pergi ke sana dengan menaiki perahu, ya. Tujuannya adalah daerah Tuban, di antara daerah Tuban dan Gresik, tepatnya di barat Gresik. Ketika menaiki perahu, di dalam perjalanan beliau, perahunya ini tiba-tiba oleng, ya. Perahunya tiba-tiba oleng, menabrak karang dan hancur. Tetapi alhamdulillah Raden Qasim ini selamat. Beliau terseret ombak hingga ke tepi pantai. Tepi pantai itu masuk di desa yang namanya Desa Jelak, atau sekarang itu namanya adalah Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Saja masyarakat di Desa Jelak menyambut dengan senang hati kehadiran Raden Qasim, ya, yang merupakan
putra dari Sunan Ampel, yang memang pada saat itu Sunan Ampel sudah sangat terkenal, seorang wali besar dan masih kerabat kerajaan Majapahit. Di Desa Jelak beliau mendirikan pesantren, ya. Di Desa Jelak beliau mendirikan pesantren, kemudian beliau juga mulai mendakwahkan agama Islam, mendakwahkannya dengan sangat santun untuk menarik simpati banyak orang, dan masyarakat pada saat itu sangat menyukai cara beliau berdakwah. Setelah menetap selama 1 tahun di Desa Jelak, Raden Kosim pindah ke arah selatan, ya, kira-kira 1 kilometer. Kemudian beliau ini mendirikan surau langgar, ya. Surau atau langgar ini juga untuk berdakwah di sana. Dan 3 tahun kemudian beliau membangun tempat berdakwah yang sangat strategis di perbukitan yang dinamakan dengan Dalem Dhuwur. Nah, Dalem Dhuwur inilah yang yang sekarang itu terdapat Museum Sunan Derajat, ya. Terdapat Museum Sunan Derajat. Kemudian di samping museum itu sekarang terdapat makam dari Sunan Derajat. Disebut atau diberi gelar Sunan Derajat karena memang bertempat tinggal di sebuah perbukitan yang sangat tinggi, seakan-akan itu melambangkan ketinggian tingkat ilmunya, ya. Tadi, ya, beliau juga termasuk ulama muqarrabin. Sekarang kita belajar tentang metode atau cara dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat tadi terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi, ya. Beliau ini sangat memperhatikan kaum fakir miskin dan anak yatim. Kemudian beliau juga bersikap lemah lembut kepada rakyat jelata, tidak membeda-bedakan, ya, di dalam berdakwah. Kemudian beliau ini menekankan kepada masyarakat pada saat itu pentingnya etos kerja keras dan kedermawanan untuk mengetaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Jadi orang itu jangan hanya beribadah terus, ya, tapi orang itu juga harus bekerja, karena bekerja ini akan mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Kemudian beliau ini juga berdakwah menggunakan kesenian dengan memakai gamelan singomengkok, ya, dan menciptakan gending pangkur. Ini adalah cara-cara berdakwah dari Sunan Derajat. Kemudian ajaran dari Sunan Derajat ini sangat terkenal dan tulisannya itu masih ada di makam Sunan Derajat, yang memang ajaran atau pesan-pesan dari Sunan Derajat ini jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat baik sekali. Yang pertama, bangun resep teasing sasomo, artinya kita selalu membuat hati orang lain senang. Kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Yang ketiga, laksitaning subrata tanyipta marang pringgo bayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan, ya. Ketika kita mau menggapai cita-cita itu pasti ada yang namanya rintangan. Yang keempat, memperhardaning pancadriya. Kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu, ya, karena nafsu itu berasal dari setan. Yang kelima, hening
henung. Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita yang luhur. Yang kelima, hening, hening, henung. Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Keenam, mulya guna panca waktu, atau suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Ketujuh, menehono teken marang wong wuta, sudah jelas ya. Menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Maksudnya adalah kita harus selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Itulah ajaran Sunan Derajat yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar banyak tentang Wali Songo ya, dan dari kisah-kisah Wali Songo kita bisa mengambil teladan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Mendukung penyelenggaraan dakwah di lingkungan masyarakat, meminta nasihat kepada orang lain tentang hal-hal yang menyangkut urusan agama ya, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan, belajar tanpa mengenal usia, menyampaikan kebenaran meskipun baru sedikit yang diketahui, mengapresiasi hasil kesenian, menghindari perilaku takabur ya. Apapun itu kita bisa lakukan, kita bisa mencontoh sikap-sikap Wali Songo dalam berdakwah. Itu tadi apa itu namanya, materi tentang Sunan Derajat ya. Sekarang Bu Hani akan memberikan 5 pertanyaan seperti biasa yang harus kalian jawab di classroom nantinya. Yang pertama, apa hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Bonang? Yang kedua, sebutkan 3 kepribadian atau sifat yang menonjol dari Sunan Bonang. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ulama muqarrabin? Yang keempat, apa maksud dari ajaran Sunan Derajat memperherdaning Pancadriya? Yang kelima, bagaimana caramu meneladani kisah Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupanmu maksudnya. Dari kisah Wali Songo itu apa yang bisa kamu teladani, bagaimana caramu untuk meneruskan dakwah Wali Songo, seperti itu ya. Cukup sekian yang dapat Bu Hani sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.